Y2K dibangga-banggakan sebagai ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi. Maka spontan semua negara di seluruh dunia, hatta negara Islam pun menyambutnya dengan sangat luar biasa. Kami siap menyambut Y2K. We are ready to visit Y2 km. Mereka tidak faham, seolah-olah ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Justru saya melihat Y2K syarat bermuatan akidah. Bagi orang-orang Kristen, Y2K berarti Year of the Jesus Kingdom. Karena mereka meyakini 1000 tahun sebelum kehancuran alam semesta adalah 1000 tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus. Adapun bagi masyarakat Yahudi, Y2K tidak jauh beda. Mereka artikan Year of the Yehuda Kingdom. Bagi orang Yahudi, Year of the Yehuda Kingdom. Dan inilah tahapan-tahapan yang sedang mereka lakukan di dunia. Di dalam The Jericho Project, satu proyek yang sedang digalang oleh kaum Illuminatis dunia, mereka meyakini bahwa tahun Masehi ini hanya berlangsung 3000 tahun saja. Artinya setiap dari 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. 1 milenium tahun. Milenium pertama dimulai dari tahun 0 Masehi sampai 1000 Masehi. Milenium kedua dimulai dari 1001 sampai 2000 Masehi. Dan milenium ketiga dimulai dari 2001 sampai 3000. Ketika saya membahas ini, setelah saya ceramah seorang ustadz yang dulunya misionaris, dan dia membenarkan ustadz betul apa yang ustadz sampaikan. Nama ini saya tahu dari beliau. Proyek ini kami kenal dengan nama The Jericho Project. Jericho, satu kota tertua 10.000 tahun yang lalu di Syam, Palestina, penghasil kurma majun. Baik. Dan milenium ketiga di mana kita berada hari ini, mereka sebut dengan Y2K. Pernah mendengar kata Y2K? Y2K dibangga-banggakan sebagai ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi. Maka spontan semua negara di seluruh dunia, hatta negara Islam pun menyambutnya dengan sangat luar biasa. Kami siap menyambut Y2K. We are ready to visit Y2 km. Mereka tidak faham, seolah-olah ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Justru saya melihat Y2K syarat bermuatan akidah. Bagi orang-orang Kristen, Y2K berarti Year of the Jesus Kingdom. Karena mereka meyakini 1000 tahun sebelum kehancuran alam semesta adalah 1000 tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus. Adapun bagi masyarakat Yahudi, Y2K tidak jauh beda. Mereka artikan Year of the Yehuda Kingdom. Bagi orang Yahudi, Year of the Yehuda Kingdom. Dan inilah tahapan-tahapan yang sedang mereka lakukan di dunia. Dan mereka nyaris sempurna untuk mewujudkan Y2K mereka, Y2 km. Dimulai dari one government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, di mana agenda seluruh dunia terfokus kepada apa yang mereka lakukan. Maka jadilah negara-negara di dunia sebagai shadow government mereka. Artinya agenda negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh negara mereka. Lihat Mesir, Muhammad Mursi digulingkan ketika bertentangan dengan agenda mereka. Muammar Gaddafi digulingkan ketika bertentangan dengan agenda mereka. Saddam Hussein juga digulingkan. Apakah ini hanya kebetulan saja? Atau merupakan sebuah isyarat dari konspirasi iblis dan Dajjal? Itu jawaban yang terakhir yang kita lihat. Dan ini yang terjadi. Jadi mereka sudah merambah berbagai aspek, termasuk aspek politik dan kekuasaan. Tidakkah kita menyadarinya, Bapak Ibu? Nyaris tidak ada kehidupan, bidang ranah kehidupan apapun dalam hidup kita yang tidak tersentuh oleh sistem iblis dan Dajjal. Inilah yang disebut dengan dahsyatnya fitnah Dajjal. Sebelum sosok Dajjal keluar, fitnahnya dulu sempurna dalam semua aspek kehidupan kita. Simbol ini tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Filosofinya adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Iblis Tuhan tidak tampak, Dajjal sebagai Tuhan yang tampak. Dan Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga bermuda. Muhammad
Isa Daud mengabadikan kata-kata Ajazil dalam pertemuan itu. Ajazil berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Saudara kembar. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang pada kita kalau mendengar kata Paman Sam? Amerika. Amerika adalah negara Masonik pertama di dunia yang presiden pertamanya adalah anggota Freemasonry, George Washington. Sistem kenegaraannya pun diatur dengan sistem Masonik yang sangat sempurna hatta liyaum sampai hari ini. Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai terbongkar beberapa hal terkait dengan aspek-aspek yang syarat dengan konspirasi, dimulai dari satu peristiwa tadi. Betul Bapak Ibu? Kemudian, kenapa harus berwarna biru? Kenapa tidak berwarna merah? Ya, kenapa bukan palu arit di sini? Saya lihat, mohon maaf. Di dalam kitab Imamat Levi dikatakan bahwa raja-raja di dunia harus dari keturunan dinasti Lewi. Nabi Musa keturunan dari Lewi. Lewi satu dari 6 putra laki-laki, putra Nabi Yakub dari istri yang pertama, Ya'la. Nabi Yakub istrinya 4. Dari Ya'la istri pertama lahir 6 orang anak, salah satunya Lewi yang menghadirkan Nabi Musa alaihissalam. Dari Rahil melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nabi Yusuf dan Benyamin. Warna biru ini identik dengan bangsawan, orang yang terhormat, betul? Ya. Orang terhormat bangsawan disebut orang berdarah biru. Walaupun kalau coba kita lukai, darah yang tercucur biru apa merah? Merah. Artinya ini simbol bangsawan. Ini simbol rasisme mereka. Kalau bangsa Yahudi merasa sebagai ras terbaik, selain dari Yahudi adalah subhuman atau reverse kaum budak, maka tidak menjadi dosa bahkan berpahala membantai orang selain Yahudi. Dan itu pula yang mewariskan sifat itu kepada kelompok-kelompok yang lain, hatta yang merah sekalipun. Betul?